Oke, berarti oke, alhamdulillah ini udah di-record ya. Jadi teman-teman, sesuai sama pertemuan Sapa Hati ke Hati bersama teman-teman di divisi lainnya, malam ini kita bukan akan melaksanakan coaching ya. Jadi bukan materi yang ingin aku sampaikan, tapi lebih kepada ngobrol hati. Jadi aku mau tahu lebih dekat, sebenarnya Lucy itu orangnya kayak gimana sih, kesukaannya apa aja. Aku mau tahu Dika tuh bertanggung jawab banget di sini, tapi sebenarnya kesibukan di luarnya tuh apa aja tanggung jawab yang diemban, tapi tetap all out di dalam. Terus kayak Wiwin, hal-hal yang disukai dan tidak disukainya apa, terus juga Astrianti, tinggal di mana, dan lain sebagainya, Ilham, dan semua teman-teman DIL, pokoknya aku pengen mengenal lebih jauh. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai, dimulai dari perkenalan diri, dan juga nanti tektokan diskusi tentang anything, but bukan aku yang bakalan lebih banyak ngomong, tapi kita semua ya sama-sama nimpalin, sama-sama bawel, baik on microphone maupun juga di kolom chat, pokoknya bebas. Dan silakan dimulai dengan perkenalkan diri, bebas mau mengenalkan apapun. Start from me, dari aku dulu, abis itu Safira, lalu aksen kalau ada, kalau nggak aksen lagi berhalangan, bisa dilanjut Lucy, Wiwin, Dika, Astrianti, Ilham, Alvin, Dini, Lia, dan Suci. Kalau nanti ada yang baru join lagi, bisa disampaikan setelah Suci. Oke ya, aku dulu. Oke, perkenalkan semuanya. Jangan bosan-bosan ngenalin diri ya, karena mungkin kalian udah saling kenal, kalian udah akrab, tapi aku belum tahu banyak terkait teman-teman, jadi aku pengen kenal kalian saat ini. Jadi namaku Safira Alfarisi, kalian bisa panggil Safira. Aku saat ini usianya 23 tahun, alumni komunikasi IPB University, dan setelah lulus dari IPB, sebenarnya aku dapat 3 tawaran kuliah lanjut beasiswa full scholarship. Yang pertama itu jurusan komunikasi ke Jerman, yang kedua komunikasi di London School of Public Relations, dan yang ketiga untuk pertama kalinya IPB buka ekstensi dari diploma ke sarjana lewat jalur khusus, yaitu undangan Pak Rektor. Jadi bisa dibilang itu privilege sendiri, khusus aku satu-satunya mahasiswa IPB yang dapat akses itu, dan karena I feel honor diberikan kesempatan luar biasa tersebut, akhirnya aku pilih lanjut kuliah di IPB di jurusan komunikasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak berkuliah lagi, karena waktu itu menjalani kuliahnya pada saat online. Terus aku di tahun 2018 awal, pada saat kuliah semester 4, mendirikan yayasan beasiswa 10.000, yang itu juga mengantarkan aku jadi Mapres 1 nasional, alhamdulillah, dan juga mahasiswa terinspiratif Kemenristek Dikti. Di tahun 2021, pada saat lulus, dan lagi lanjut kuliah, posisinya aku dan teman-teman bangun Indonesian Event pada saat pandemi, gitu, dengan berkonsep online. Sehingga lahirlah kalian semua, lahirlah teman-teman kita, dan juga berbagai program dari Sabang sampai Merauke yang berbasis online gitu ya, mostly baru kegiatan-kegiatan sub lainnya yang bersifat offline. Dan aku tinggal di Bekasi. Siapa di sini yang pernah ke Bekasi? Oke, Lucy ya, tangan. Aku tinggal di Bekasi, tepatnya apartemen Grand Icon Caman, dan itu dekat banget sama Jakarta Timur. Jadi kalau kalian semua pokoknya lagi ada lomba atau ikut event conference or anything, lagi berkesempatan ke Jakarta, jangan ragu untuk kontak aku. Nanti pasti aku samperin, karena aku juga udah banyak ketemuan sama teman-teman kita dari berbagai provinsi. Aku pasti samperin ketika aku bisa. Jadi kalau kalian ke Jakarta, kita nanti bisa ketemuan di sana, atau kalau kalian bingung mau tinggal di mana, mau tidur di mana, mau extend tapi nggak punya tempat persinggahan, kalian bisa tidur di apartemen aku. Nanti kita nginep bareng-bareng, nonton Netflix, makan popcorn, dan lain sebagainya. Terus terakhir, dari dulu cita-citaku adalah sebagai pembicara muda yang bisa menginspirasi dan juga memberikan manfaat untuk sesama. Yang kedua, cita-citaku pengen menjadi pengusaha muda yang sukses dan bisa banyak bersedekah. Dan sekarang cita-citaku nambah satu ketika menikah adalah aku pengen banget jadi istri yang solehah dan juga calon ibu yang baik untuk anak-anak aku. Itu aja pengenalan dari aku, dan salam kenal semuanya. Jangan anggap aku sebagai Kak Safira yang founder, jangan anggap aku sebagai ya Indonesian Event Pusat, tapi santai aja, anggap aku sebagai kakak,
anggap aku sebagai sister kalian, anggap aku sebagai adik mungkin, atau sahabat yang bisa memberikan kehangatan dan juga kalian bisa kenal lebih dekat bukan dengan ada jarak. Itu ya dari aku. Terima kasih dan silakan dilanjut kepada Nurul Safira. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira, biasa dipanggil Safira. Asal saya dari Cilegon, Banten. Ada yang pernah ke Banten nggak? Ada yang pernah nggak? Wah, Aku ke gimana, Kak? Baduy Oh, Mualaf. Baduy. Wah, berapa hari, Kak? Waktu itu pengabdian masyarakat dari beasiswa 1000, jadi seminggu. Kamu Bantennya di mana, Fir? Kalau Safira di kota Cilegon ya, Kak? Oh, Cilegon. Oke, belum pernah. Wah, belum. Kalau ke ini, Anyer pernah nggak? Belum Anyer. juga. Oh, belum. Ya, Kak. Nah, sekarang Safira kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia semester 5, dan alhamdulillah Safira di UPI menjadi salah satu mahasiswa berprestasi. Nah, selain itu cita-cita Safira yaitu tentunya ingin menjadi seorang guru dan ingin memiliki usaha juga, dan pastinya untuk saat ini Safira bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang sekitar. Mungkin itu aja sih, Kak, kalau perkenalan dari Safira. Oke, terima kasih, Fir. By the way, boleh ditambahin kesibukan sama makanan favorit kali ya di akhir. Kalau Boleh. aku tambahin dikit, makanan favorit aku itu, aku suka banget Yoshinoya yang original. Yoshinoya beef original, itu makanan kesukaan aku. Tapi kalau yang makanan rumahan, aku suka banget jengkol balado kering. Wah, jengkol itu the best food in the world. Nah, kalau Safira apa? Kalau kesibukan Safira ini, Kak, Safira ngajar les private. Terus Safira juga sekarang lagi ngejalanin PHP 2D dari kementerian. Terus sama beberapa project sama dosen, Kak. Wow, Kalau keren. untuk makanan kesukaan sih, kalau makanan lokal gitu ya, Kak, itu mie ayam. Oh, mie ayam. Iya. Sukanya yang asin atau manis? Yang apa, Kak? Yang mie ayam asin atau manis? Yamin atau Bangka? Yang asin. Wah, asin sama. Nanti kita makan mie ayam bareng ya, Fir. Iya, boleh. Oke, terima kasih Safira. Kasih tepuk tangan online. Iya, Kak, sama-sama. Silahkan dilanjut. Ada aksen nggak ya, Fir? Mohon maaf, Kak aksen udah lama nggak aktif, Kak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Iya. Dilanjut sama Lucy ya. Silakan Lucy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Safira, Nurul Safira, dan teman-teman Dayal semua. Aku deg-degan deh. Ada Kak Safira. Queen of voice over. Setuju banget. Makasih, amin. Perkenalan ya, aku Lucy Wulan Safitri, biasa dipanggil Lucy atau Lus. Kelahiran 98. Terus bulan? Ya? Bulan apa? Lucy Wulan Safitri. Bulan apa? Oh, bulan Mei. Oh, ya ampun, berarti tuaan Kak Lucy dong. Jangan bilang Kak. Aku Oktober 98, jadi mulai sekarang nggak apa-apa, nggak usah panggil Kak ya, gantian aku yang pojok. Jangan Kak, nggak apa-apa, nggak enak. Udah nyaman panggil Kak Safira. Ya udah, saling manggil Kak ya, salam kenal Kak Lucy. Oke, lanjut. Terus sekarang lagi kuliah di ITB, ngambil MBA. Insya Allah pengen concern di People and Knowledge Management atau sumber daya manusia. Terus sebelumnya kuliah di Unpad Agribisnis. Terus sebenarnya alasan kenapa PNS 2 itu, ini tuh sebenarnya sedikit sharing ya teman-teman. Sebenarnya ini plan B.
Selain A-nya itu pengen jadi, biasanya kan kalau misalnya jurusannya ada bisnisnya, label atau titel bisnisnya kan jadi pengusaha gitu. Nah, di akhir-akhir pas semester itu, aku sama teman-teman lagi down banget bisnisnya, jadi nggak berlanjut. Terus plan B-nya kalau teman-teman pengennya kerja, kalau aku nggak pengen kerja, ya udah jadinya aku pengen S2 lagi. Jadi S2 itu plan B karena cita-cita yang pertama nggak tercapai jadi entrepreneur-nya. Terus sekarang mungkin nggak direstuin juga sama orang tua sih sebenarnya, nggak begitu direstuin untuk jadi pengusaha. Terus nyari lagi apa ya passionnya, apa ya keahliannya. Nah, aku pengen jadi, insya Allah pengen jadi expertise atau profesional di bidang sumber daya manusia, self-development, positivity, makanya ngambil di MBA-nya juga jurusannya HR atau SDM, jadi ada hubungannya juga nyambung. Dan mau kasih juga nih ke Kak Safira Al-Farisi, karena berkat idenya beliau, aku jadi diizinin sama aku nih. Karena maksudnya setelah aku terima Duta Inspirasi ini, kedua orang tua aku jadi kayak apa ya, mensupport apa yang aku inginkan di itu sebuah restu yang akhirnya aku inginkan. Oh, ternyata di umur 23 nih aku diizinin sama kedua orang tua aku untuk mencapai mimpi yang aku inginkan. Karena sebenarnya orang tua pengennya jadi A, aku sebenarnya enggak, pengennya jadi B kayak gitu. Terus jadi ya maksudnya sebenarnya semua orang tua juga selalu ingin yang terbaik ya buat anaknya. Tapi ternyata nggak apa-apa untuk setiap anak punya cita-citanya atau keinginannya masing-masing, asal dibuktikan supaya mereka nggak khawatir gitu. Mungkin mereka nggak khawatir, mungkin mereka pada saat kemarin khawatir aku jadi pengusaha dan sebagainya kayak gitu. Nah sebenarnya ya jadinya emang sih nggak akan tercapai cita-cita yang pertamanya, tapi semoga melalui Duta Inspirasi cita-cita yang selanjutnya bisa tercapai. Amin. Wah, keren banget. Makasih Kak Safira. Keren banget. Luar biasa. First of all, aku mau appreciate dulu, terima kasih Kak Lucy udah mau terbuka ya, sharing-sharing sama kita. Dan sekedar info nih ya teman-teman, aku tuh notice Kak Lucy dari pada saat dia daftar. Jadi pada saat hari awal-awal banget, pokoknya baru banget tuh launching poster batch 2, Kak Lucy tuh udah mulai menunjukkan pergerakan ya, seingat aku. Dan mention aku di SG. Terus aku ingat banget tuh fotonya yang pakai kerudung merah di grade 4. Aku ingat banget baju putih, kerudung merah di grade 4. Aku saking seringnya mentionan ke aku, terus kayak aku notice, wah ini kok semangat banget kayaknya kayak gercep banget gitu kan ya. Terus serius, sering banget nge-mention, sering banget ikutan, dan lain-lain. Sampai akhirnya aku juga jadi kepo, aku liatin Instagramnya, ini siapa gitu ya, ini dari mana, kenapa pengen jadi duta, dan bla bla bla. Sampai akhirnya, aku kan nggak pernah nitip ya, di duta tuh, aku tuh nggak pernah rekomendasiin ke teman-teman aku, misalnya lolos ini atau lolos itu, aku nggak pernah sama sekali. Sampai batch 2 pun, dan batch 3 aku juga nggak pernah kayak gitu. Aku pengen ya udah, rezeki orang-orang kan Allah yang nentuin ya, dan nggak mau ada intervensi apapun dari aku. Ketika emang qualified dan yang nyeleksi itu seret gitu, emang dia memenuhi standar, ya udah berarti lolos, itu yang terbaik gitu. Jadi bukan karena aku rekomendasi atau bukan karena aku yang nyuruh gitu ya. Jadi aku dalam hati ini serius banget ya anak, kalau misalnya emang yang terbaik, ya Allah tolong loloskan anak ini. Aku ngomong gitu tahu dalam hati, karena kayaknya ini beneran mau belajar, beneran mau menginspirasi. Dan sampai sekarang ternyata ya Kak Lucy membuktikan, dia kontribusinya juga banyak di duta, attitude-nya juga bagus banget ya, meskipun udah S2, tapi aku ngelihat bisa menghargai banget sekitarnya, aktif juga di program DIL dan lain-lain. So thank you so much Kak Lucy, udah menginspirasi kita, dan senang lewat Duta Inspirasi mendapat restu dari orang tua yang semoga bisa menjadi doa dan permudah jalan mewujudkan cita-cita kakak yang selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Thank you. Oke, silahkan dilanjut teman-teman. Tadi habis kalau sih aku bilang siapa, hayo, ada ingat ya? Aku ingat Kak. Oke, silakan. Oke, selamat malam Kak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini akan menjadi salah satu estimate opportunity untuk
aku karena bisa ngobrol bareng sama Kasa gitu. Perkenalkan, aku Wiktia Dalamka, aku biasa disapa Wiwin. Aku asalnya dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekarang aku berusia 19 tahun dan aku sedang mengenyam pendidikan di Universitas Udayana Bali, jurusan psikologi. Apalagi ya? Kalau kesibukan aku sekarang sih paling cuma kuliah, terus aku juga ikut beberapa organisasi kampus, terus aku sekarang menjadi ketua di salah satu komunitas di bawah payung UNICEF Indonesia, itu namanya Grow for Bali NT, itu untuk region Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Terus aku juga lagi ada persiapan untuk event di kampus. Terus juga jadi asisten dosen untuk mata kuliah psikologi sosial. Sama apa lagi ya? Itu kesibukan aku sekarang. Terus kalau hobi, aku suka ngedance. Aku suka basket. Terus lagi itu aja sih, basket sama ngedance. Apa lagi ya? Makanan favorit? Iya, makanan favorit aku suka banget makan nasi Padang. Hampir setiap hari aku makan nasi Padang sama bakso sih, sama batagor. Tapi batagor yang aku suka batagor yang aku suka tuh batagor di Solo waktu itu. Aku pernah nyobain banyak batagor di tempat-tempat lain, tapi emang yang paling enak dan paling membekas tuh menurut aku yang ada di Solo. Gitu. Jadi penasaran deh sama batagor Solo. Aku kira batagor sama-sama aja. Thank you Wiwin udah iya Kak, sama-sama makanan enak, dan makasih juga tadi ternyata kesibukannya banyak banget ya, padat, sampai ikutan organisasi juga di UNICEF, dan baru tahu ternyata hobinya ngedance. Boleh dong nunjukin ke kita break dance? Dance apa Wiwin? Tradisional kah? Modern kah? Enggak. Aku lebih ke modern dance yang genrenya hip hop. Hip hop. Oke, dikit dong. Lagi ada event. Dikit dikit aja 1 menit aja. Yang kepalanya di lantai gitu loh, Win, bisa ya? Yang kepalanya di lantai, kaki di atas. Aku belum bisa gitu. Oke, coba dikit aja, sambil duduk atau gerakan tangan kayak atau apa gitu yang Win mau tunjukin. Gimana ya ngedance apa ya? Iya deh, dikit. Aku diri aja ya, aku nggak bisa ngedance kalau duduk. Girls. Talent ya pemirsa. Selamat Wiwin. Gak usah pakai musik ya Kak. Oh iya boleh. Wait, aku nyariin musiknya aja. Aku nggak bisa kalau nggak pakai musik. Oke. Sambil nunggu musik tadi kalau saya belum jawab deh. Makanan kesukaannya apa? Aku sebenarnya nggak ada spesifik makanan kesukaan sih Kak. Safira jangan manggil Kak Lucy dong, Lucy aja. Aku nggak enak deh. Manggil kakak di batch 1 juga banyak. Oke. Pokoknya aku suka makanan Sunda yang pasti karena anak tradisional banget lidahnya nih. Terus pokoknya yang berhubungan sama vanilla, cheese, manis-manis aku juga suka. Untuk spesifik jenisnya nggak tahu apa, tapi yang ada cheese-nya suka gitu. Sweet tooth. Kamu suka ini nggak cake di dapur coklat gitu, yang suka ada slice cake? Suka. Aku juga. Aku kalau ke situ kayak talas, pokoknya kalau ada yang coklat atau yang manis itu pasti ngiler. Atau kalau misalnya makan yang ada melted keju-kejunya kan sampai panjang itu, meskipun nggak lapar bawaannya kayak pengen beli, bener nggak? Betul. Iya, sehati. Oke, nanti semoga bisa makan bareng ya. Kalau amin. Oke. See you Kak di Jawa Barat. Oke. Silakan Wiwin, apakah sudah siap?
Udah. Oh my God. Kasih semangat dulu dong nih teman-teman DL untuk Wiwin. Boleh di-chat. Oh ya, oke. Kamu nanti banget. Lagi, ya Allah. Asik. Wih. Asik. Saya kasih tepuk tangan dulu. Oke. Ya, nanti ketawa mulu, Ilham juga ketawanya banyak banget puas ya dari tadi. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan. Aduh banget. Keren. Keren. Luar biasa. Luar biasa ya, Tri. Astri, bisa nggak tuh kayak Wiwin? Malu ya. Kalau aku kayak udah encok tuh tadi, aku ya udah pegal-pegal bawa ke tukang urut. Oke, thank you Wiwin, keren banget. Silahkan dilanjut teman-teman. Tadi selanjutnya Alvin ya, salah Alvin habis itu sampai nanti. Yang aku udah sebut ya, pokoknya sesuai urutan itu ya. Silakan. Andika dulu, Mbak. Padahal karena kami akan dende aja. Ya, Mas Andika. Ya, silakan. Aku kan ini duluan By the Mas way, Alvin. tolong di-mute ya teman-teman. Ini siapa yang bocor dari tadi mikrofonnya? Ya, silakan. Selanjutnya perkenalan. Yuk, Mas Andika. Pomi nana ya, wa udah deh. Bukannya Mas Alvin yang duluan tadi, Kak. Aku kan habis Mas Alvin kalau nggak salah. Ayo Alvin. Tadi aku bilang siapa duluan, teman-teman ingat nggak? Mas Alvin tadi itu, Kak. Ingatkah habis Wiwin Dika deh, Kak? Oh, aku ya. Aduh, oke. Mungkin langsung aja ya, Kak. Izin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Ahmad. Biasanya dipanggil Dika. Asal dari Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kalau kesibukan saat ini mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Satu jurusan sama Kak Nebel Safira nih. Terus kalau kesibukan juga biasanya kalau lagi waktu senggang itu nulis buku, terus juga kolaborasi sama dosen-dosen juga buat bahan ajar kayak gitu sama untuk digunakan dalam pembelajaran. Habis itu juga sibuk juga di organisasi, ada beberapa organisasi, salah satunya yang di bawah naungan Kemenpora juga, di subbidang BNN gitu ada namanya Kadar Inti Pemuda Anti Narkoba. Jadi di situ salah satu organisasi yang Dika ikuti hingga sekarang dan menjadi pengurus juga. Terus juga ini juga jadi salah satu asisten dosen juga kayak gitu, Kak.
Oke, keren. Terima kasih, Dika. Banyak ya berarti anak-anak DIL yang jadi asisten dosen nih. Pada berkontribusi sekali di kampus. Oke, berarti Dika Bengkulu barengan sama Kalala juga ya di batch 1. Ini Iya, Kak. pasangannya Mutiara ya? Iya, betul. Tara. Oke, keren. Terakhir, makanan kesukaan Dika apa sih, Dik? Kalau Dika sih tipe orang yang simpel, Kak. Semua makanan Dika makan dan semua makanan bakal jadi makanan Enak. kesukaan Dika. Kayak gitu. Nggak ada yang dispesialkan, nggak ada yang dispesifikan, Kak. Semuanya sama. Berarti omnivora ya, pemakan segala ya, Iya. Dik. Betul, Tapi aku Kak. kayaknya tahu deh, makanan yang paling enak buat Dika makanan apa? Kalau Dika sih nggak tipe yang nggak bisa milih dan nggak bisa nentuin, Kak. Tadi tuh balik lagi ke jawaban sebelumnya, semuanya disukai kayak gitu. Nggak ada yang Oh nggak ya, disukai. Yang namanya tapi aku makanan pasti disukai dan harus disukai, Kak. iya, tapi aku tahu apa yang paling kamu sukain, makanan gratis ya. Iya, betul. Itu kesukaan banyak orang ya. Oke, thank you Dika. Silakan dilanjut. Udah ini aku ya berarti. Kak Dika udah, Kak? Oke, aku lanjut ya, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Ilham Ardiansyah, biasa dipanggil Ilham. Habis itu aku dari Provinsi Lampung. Habis itu aku dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terus kesibukan aku kuliah doang sama Duta Inspirasi ini, sama kemarin habis apply buat magang di Kemenkeu. Tinggal nunggu panggilan aja, nggak tahu sih dapat apa enggak. Terus apa lagi ya? Udah nggak ada lagi deh kayaknya. Apa lagi, Kak? Tadi aku bilang apa aja strukturnya? Terus makanan favorit aku semuanya sih suka, nggak ada yang spesifik juga, kecuali makanan yang pedes ya, aku nggak suka pedes. Oke, nggak suka pedas. Berarti sekarang Ilham lagi di mana stay-nya? Aku di Lampung Tengah. Kemarin aku juga sempet tahu kan kalau Kak Saf di Lampung juga, tapi kayaknya jauh. Kak Saf tuh di mana sih kemarin? Hotel Osaka Luxury Lampung, itu tempatnya di dekat airportnya sih setahu aku. Oh, itu jauh dari aku. Aku sekitar 2 jam, 3 jaman deh kayaknya. Ujung-ujung ya? Ya, kalau aku masih di kabupatennya, kalau Kak Saf itu kayaknya udah di kotanya. Di kota, benar-benar. Oke, nggak apa-apa. Karena waktunya juga sebenarnya mepet banget waktu itu siang pas di Lampung. Karena setelah acara, paginya yang ada acara juga online sama Kak Jerom, baru langsung persiapan pulang, jeda setengah jam juga. Jadi nggak apa-apa, mungkin nanti one day kita ada kesempatan ketemu lagi, Ilham ya. Oke. Iya, Kak. Terus kemarin di Lampung dapat oleh-oleh apa, Kak? Dibeliin keripik Lampung, yang keripik pisang itu ya, yang coklat legend tuh. Selalu itu. Terus juga dibeliin yang coklat tapi melted gitu juga, pisang coklat melted. Terus yang kayak sinjai, keripik sinjai Padang tau, yang pedas ya. Terus sama apa lagi ya, pokoknya snack-snack khas Lampung sih beberapa belum aku buka. Padahal berharap bisa ketemu Ilham, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, kemarin sebenarnya aku mau nge-DM kan, tapi aku kebetulan itu juga sebelum Kak Safira ke sana, aku juga baru balik dari kotanya. Itu aku di sana berapa hari gitu, aku bisa pulang gitu. Oh iya, iya nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa, nanti kalau Ilham ke Jakarta, nanti pokoknya kabarin ya, kontak-kontakan biar ketemu. Thank you Ilham. Silakan dilanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Kak Safira. Waalaikumsalam, Astri. Iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Astrianti. Nah, biasanya dipanggil Astri, Kak. Kemudian, selama kuliah itu, Astri alhamdulillah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Kak. Terus, saya kan baru-baru lulus nih, Kak, Agustus ini, fresh graduate. Dan alhamdulillah dinobatkan sebagai lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar, Kak.
biasa. Alhamdulillah. Keren banget, Astri. Masya Allah. Terus Kak, habis kuliah Agustus ini alhamdulillah bisa mengajar di pertama semester 3 sebenarnya sudah bekerja Kak, menjadi admin Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Amanah Ummah di salah satu kabupaten Maros di Makassar Kak. Terus dan sekarang berlanjut sampai sekarang Kak. Terus kemudian karena Astri kan backgroundnya pendidikan Kak, tidak mau lupa tentang pendidikannya Astri, membuat RPP dan lain-lainnya. Jadi Astri juga daftar menjadi tenaga pendidik dan alhamdulillah terpilih untuk menjadi seorang pengajar di Madrasah Insan Cendekia di Makassar Kak. Terus kemudian makanan kesukaannya Astri tuh ngebakso Kak sama pangsit. Bakso ya, tadi sama ya kayak Wiwin berarti ya Win ya, senang bakso. Oke. Iya Kak. Salam kenal ya Astri. Terima kasih udah memperkenalkan diri dan ternyata luar biasa ya, inspiring dan juga berprestasi sekali. Selain jadi Mapres, juga jadi lulusan terbaik, keren, luar biasa. Semoga lancar ya, berarti itu karir barunya di Madrasah Insan Cendekia Makassar ya tadi ya? Iya Kak. MCI itu terkenal banget loh, dan sekolahnya anak-anak pinter ya terkenalnya. Masuk situ susah, lulusannya pinter-pinter, kalau olimpiade sering menang, dan aku juga dulu cerdas cermat. Pokoknya kalau ketemu di final itu, kalau nggak penabur, main Insan Cendekia, pokoknya sekolah-sekolah inter yang mahal-mahal deh, so keren-keren. Terima kasih Astri, silakan dilanjut. Untuk selanjutnya dari Alvin, Mbak. Ya, silakan. Mohon maaf ya kalau aku manggilnya Mbak, soalnya aku kayak logat Jawa juga gitu. Gak apa-apa, Min. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Dwi Novianto, biasa dipanggil Alvin. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum semester 7 saat ini. Kemudian kesibukan saya yaitu sebagai mahasiswa. Halo. Disconnect ya teman-teman? Gimana, Mbak? Oh ya, ini baru muncul lagi. Tadi keputus gitu, Vin. Boleh diulang? Baik, saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum. Kemudian kesibukan saya hanya masih mahasiswa aja. Kemudian aku sama Cila kebetulan lahir yang sama, Kak. Nah, itu di hari ini. Hari ini banget. Wah, selamat ulang tahun, Terus, Happy birthday. makasih, Kak. Terus apa ya, untuk makanan kesukaan aku biasanya suka sayur asam sama ikan asin. Itu kalau dari Jawa itu udah enak banget. Apalagi campur sambal terasi nggak sih? Bener. Wah, itu udah perfect banget. Sama aku juga, aku seneng ikan asin, tapi senangnya ikan asin peda. Tahu nggak, Vin? Ikan asin peda? Enggak, Mbak. Kalau nggak tahu, aku taunya ikan asin yang layur itu. Yang kering itu ya? Bener. Ya, bener. Tadi siapa yang mau ngomong? Yang manis itu bukan, Kak? Iya, yang ada manis, ada asinnya gitu ya, yang lebih kayak daging. Saya juga sukanya itu, ya. Nah, Vin, kalau kamu suka ikan asin, kamu sesekali cobain ikan asin peda. Jadi kalau ikan asin kan lebih ke tipis dan garing ya. Kalau ikan asin peda, teksturnya kayak ikan tapi asin, dan itu sedap banget, nagih, cocok sama daerah asam. Wajib dicoba ya. Besok ibu saya tak suruh beli, Mbak. Oh iya. Oke, jangan lupa kirim-kirim ke Bekasi, Vin, kalau enak ya. Masya Allah. Oh iya, Kak, untuk asal saya itu dari Sragen, Kota Purba, dan itu lebih dekatnya dengan Solo kayak gitu. Mungkin dari teman-teman. Kemarin itu Wiwin itu sempat ke Solo, cuma nggak kabar-kabar, jadi kayak jahat ya Wiwin. Nggak gitu loh ceritanya. Oke, udah Vin atau ada lagi? Udah, sedikit aja Mbak. Thank you. Pertama-tama selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu ya. Kita doakan panjang umur dalam keberkahan, ketaatan, kebaikan, lancar rezekinya.
sukses semua kehidupan di dunia dan juga nanti semoga Alvin jadi orang yang selamat di akhirat. Amin. Ulang tahun ke berapa toh Mas Alvin? Kalau aku udah tua, Mbak. Berapa toh? Aku tuh sebenarnya udah lulusan itu tahun 2017 gara-gara aku gap year, dan di situ kendala juga untuk ekonomi, jadi aku kerja dulu. Terus setelah aku kerja itu dari SMA itu ketahuan gara-gara aku kerja, jadi aku disuruh kuliah, dan aku alhamdulillah direkomendasikan dari pihak SMA untuk masuk ke universitas terbuka lewat jalur beasiswa. Keren. Jadi umurnya? Umurnya 22. Oh, 20. Masih muda itu ya. Kalau dia parah banget ya. Kalau sih ya, kalau itu 22 tua, kita apa nih? Nenek-nenek nih, bangkotan nih, nenek-nenek glowing. Soalnya jadi teman-teman itu lahirnya 2000 kan rata-rata. Jadi kayak merasa lebih tua gitu ya Mbak Lucy. Kalau dianggap sangkatan gitu ya, kalau dianggap sangkatan umurnya tua, iya sih benar. Cuman nggak apa-apa, banyak juga kok di universitas lain yang gap year. Justru orang-orang gap year keren sih menurut aku, karena dia biasanya kan gap year kerja dulu atau cari pengalaman dulu baru kuliah. Jadi ada kelebihannya tersendiri. And anyway, sama suamiku juga ambilnya hukum, dan dia juga gap year 1 tahun. Jadi, tapi kalau Alvin nggak tahu nih berapa tahun. Jadi kalau misalnya emang sama, ya bolehlah ngobrol-ngobrol hukum ya nanti kalau ke Jakarta sama suamiku Kenza. Ya Mbak Safira. Thank you. Silakan dilanjut guys. Tadi siapa yang belum? Ayo Suci ya. Ayo Suci ya berarti. Oh Dini, boleh Dini, setelah Dini Suci, setelah Suci Cila, berarti setelah Cila Budi, setelah Budi Lia. Oke, itu urutan terbaru ya, biar gampang aja ingatnya. Silakan. Dini mana Dini? Dini biasanya sibuk Mbak. Gitu ya. Ya udah Suci dulu nggak apa-apa, udah siap on cam Suci. Silakan Suci. Suci dulu nih. Iya. Bentar Kak, bentar. Mohon maaf, ini lagi acara tahlilan, jadi ribut. Iya, hektik ya, nggak apa-apa. Oke. Aku pernah tuh ada di posisi itu tuh ya, kitanya udah siap tapi lingkungannya lagi nggak kondusif. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kalau Cila gimana? Cila, apakah sudah siap? Kalau Cila udah, boleh Cila dulu. Sudah, Kak. Tapi izin off cam ya, Pak. Di sini udah jelas sekali. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Prisciliabiani. Boleh dipanggil Cila, Priscilia, Ananda, terserah dia mau manggil apa. Jangan panggil sayang aja sih, nggak boleh. Aku dilahirkan di kota Jambi 23 November 2002. Tepatnya hari ini sama kayak Mas Alvin ulang tahun. Jangan-jangan jodoh nih ya. Tukeran kado Kak. Tukeran kado ya kan Mas Alvin. HBD ya. Bukan HBD tapi HBD ya Cil. Iya. Nyusul Mbak Saf nggak? Kenapa? Nyusul Kak Saf. Nyusul aku. Iya, nyusul HWD. Oh, happy wedding. Happy wedding kan HWD tuh? Iya, mau nikah berdua maksudnya Alvin sama Cila. Bagaimana sih? Nggak paham. Bisa jadi Kak. Waduh. Coba klarifikasi deh. Canda. Oke, lanjut Cila. Oke, ya Kak. Aku orang asli Jawa, mama aku orang Jawa Timur, papa aku Jawa Tengah. Jadi bisa dibilang orang Timur Tengah sih gitu. Cuman nggak mancing aja Kak. Aku besar itu di Sumatera Utara, dari TK sampai kuliah di Sumatera Utara. Sekarang Cila itu lagi belajar di Politeknik Kesehatan Medan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis atau biasa dibilang analisis kesehatan. Kesibukan sehari-hari itu Cila sekarang
lagi menjabat sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan, terus jadi bendahara lembaga dakwah kampus, berikut juga organisasi UKMI atau UNI keagamahan mahasiswa kampus, terus sering ikut webinar buat nyari ilmu, sama ikut beberapa lomba baik nasional maupun inter, sama duta inspirasi. Baru makanan kesukaan Cila itu random, cuma Cila suka banget dendeng padang sama rendang, itu suka banget. Baru apalagi ya Kak? Kalau udah juga nggak apa-apa. Udah, mungkin itu aja sih Kak. Lalu kayak hobi Cila itu nggak ada sih Kak, cuman gangguin orang, baru main-main. Itu aja Kak. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Cila. Nah, itu tadi ya perkenalan dari Cila, dan depannya dendeng ya sama rendang. Tadi mirip juga tuh sama yang suka nasi Padang. Siapa tadi ya yang suka nasi Padang? Ada yang inget nggak? Ada satu orang tuh yang jawab. Oh, Wiwin juga ya. Wiwin 3. Soalnya aku jadi lupa 3 ya, Win ya. Jadi mie ayam. Bener gak sih mie ayam? Bukan mie ayam ya. Mie ayam tuh Safira. Wiwin tuh nasi Padang, bakso, sama satu lagi apa? Batagor Solo. Oke, thank you Cila. Tadi kegiatannya juga banyak banget, bahkan nggak cuma nasional tapi internasional ya. Tapi aku kira dengan kegiatan yang banyak kamu bakal nyebutin banyak hobi juga, tapi ternyata tadi hobinya ngisengin orang ya, ngejailin orang. Oke, nggak apa-apa. Salam kenal Cila, meskipun aku nggak tahu nih sekarang Cila mukanya kayak gimana, aku menebak-nebak karena Cila nggak bisa on cam, but it's okay. Semoga di lain kesempatan kita bisa punya kesempatan ngobrol lebih banyak. Oke, silakan dilanjut. Dini Mbak, Dini. Oke, silakan Dini, boleh. Dini kayaknya siap. Din. Halo, suaraku masuk ya? Masuk. Maaf ya Kak, sebelumnya kalau misalkan agak berisik atau gimana. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini kenalan dulu ya Kak. Ya, silakan. Halo Kak Safira, halo teman-teman semuanya, kenalin lagi. Nama aku Dini, aku dari Jawa Tengah. Terus apalagi nih, biasa dipanggil Dini, aku dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur, angkatan 2019. Terus untuk kegiatan yang sedang dilakukan ya Kak, itu semester 5, banyak banget sih perihal kayak tugas apalagi kan aku di konsentrasi sipil, jadi ya banyak banget untuk tugas-tugas besarnya, terus kayak gitu kayak gitu sih Kak. Terus aku juga ikut beberapa organisasi di luar, itu jumlahnya ada 8, dan alhamdulillah udah selesai 3, jadi tinggal 5 kayak gitu. Mungkin maaf banget Kak kalau misalkan agak berisik, soalnya ini lagi bahas buat KKN gitu. Makasih. Oke, terima kasih Dini. Berarti lagi ada kesibukan lain ya, lagi ngebahas untuk KKN tuh katanya. Terima kasih juga nih Dini karena lagi sibuk persiapin KKN, tapi masih sempat-sempat untuk ikutan join Zoom dan kenalan. Semangat kegiatan malam ini ya Dini, dan salam kenal juga. Oke, silakan dilanjut yang belum. Mungkin tadi yang belum, aku belum. Budi sama itu ya tadi ya. Budi sama yang lagi tahlilan kalau nggak salah. Coba boleh siapa duluan yang siap, langsung aja perkenalkan diri. Aku dulu Kak. Boleh, silakan. Suci ya. Silakan Suci. Aku dulu ya. Iya, silakan.
Ya nggak sih? Iya, silahkan. Suci, silahkan perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Saf, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Suci Ramadhani, biasa dipanggil Suci, tapi teman-temanku di kampus biasa manggilnya Uci. Ada juga yang manggil Sucai, terserah mereka. Terserah mereka. Terus aku dari Bima. Mohon maaf, ini suaraku terdengar nggak sih? Terdengar. Iya. Terdengar. Aku dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Aku lahir tanggal 27 November 2001, tepat di bulan Ramadan. Dan aku sekarang kuliah di Universitas Merdeka Malang, jurusan psikologi, sama tadi kayak Wiwin. Sekarang aku udah semester 5. Kesibukan aku di IE pastinya, terus beberapa organisasi dalam kampus dan di luar kampus juga. Dan sekarang sibuk di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa di kampus, dan ada juga beberapa organisasi di luar yang aku ikutin. Hobi aku, hobi makan, dan aku nggak ada makanan yang nggak aku suka, semua makanan aku suka. Terus aja sih kayak itu aja deh. Oke, terima kasih Suci. Karena lagi ada kesibukan juga, mungkin responnya nggak banyak-banyak ya, karena lagi ada acara juga. So, salam kenal. Semoga semua kegiatannya di kampus lancar, dan juga tadi ikut DPM ya. Semoga tetap jaga kesehatan, karena sama aku itu juga lumayan sibuk banget dan nguras banyak tenaga di kampus. Oke, silakan dilanjut Budi. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo, kerap disapa Budi, kerap disapa Budai, kerap disapa Badai. Saya lahir di Makassar tanggal 23 Juni 2003. Aktivitas saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Dipa Makassar dengan jurusan Teknik Informatika semester pertama atau mahasiswa baru. Terus kesibukan lainnya lagi tentunya latihan-latihan, karena masih ada goals lain yang ingin saya capai, yaitu insya Allah jika Tuhan berkehendak, aku ingin menjadi bagian keluarga dari abdi negara yang baju loreng itu Kak. Amin. Kalau misalnya Allah berkehendak. Iya. Amin. Lalu hobi saya ada 2. Yang paling saya sukai ialah renang sama nyanyi. Terus makanan yang saya sukai itu semua, tapi yang paling khusus itu aku suka mie bihun goreng sama bakso mercon, itu enak banget Kak, sumpah. Oh, itu jadi pengen nih bakso merconnya pedas ya. Iya, pedas-pedas, enak banget. Berarti kamu suka makanan pedas ya, kalau Ilham nggak suka makanan pedas. Oke, lanjut. Terus Kak, saat maba ini aku ikut satu organisasi di kampus, yaitu Sanggar Seni Dipa Negara atau biasa disebut Sangdipa Kak. Sekian Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Budi. Jadi Ya, dari awal ngomong aja udah kedengeran sih ya, suaranya enak gitu, berat. Dan ternyata hobi nyanyi. Boleh dong coba contohin juga Budi. Kita tes nyanyi lagu kesukaan Budi, apapun itu deh, pokoknya paling bagus. Aku sholawat aja nggak apa-apa ya Kak? Boleh sholawat, tapi habis itu lagu juga. Jadi mau 2 atau langsung lagu boleh. Sholawat dulu deh. Okay. Maaf ya Kak kalau jelek ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Apa juga jelek kok. Mana di ini? Oke, aku mulai ya Kak. Bismillah. Tunggu, perbaiki posisi duduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa goli, anta ismahu suduri. Terima kasih, Kak. Masya Allah, takbir. Allah Akbar, keren ya, suaranya adem banget Budi, luar biasa, kayak ubin masjid. Sampai banyak yang bilang Masya Allah tuh ya di kolom chat. Dan katanya calonku tuh katanya tuh. Kata Suci, lucu banget. Terus kata Suci juga paket lengkap dan bla bla bla. Oke, thank you so much ya. Budi, meskipun tadi pas sholawat di saat semuanya pada bilang Masya Allah, Ilham agak kepanasan ya Ham ya tadi ya. Ilham ngeledekinnya Lia kepanasan, tapi padahal kayaknya Ilham sendiri kan gerah tadi. Terima kasih Budi, jadi aku percaya sih nggak usah dites nyanyi, kayaknya suaranya udah bagus. Alright, silakan dilanjut. Tadi yang belum satu orang ya, bener nggak? Iya. Iya. Silakan Lia. Assalamualaikum Kak Safira. Waalaikumsalam Lia. Dia izin off cam ya, soalnya lagi seleksi berkas nih. Oke. Perkenalkan, namaku Nurlia, biasa dipanggil Lia. Aku sekarang semester 5, prodi akuntansi. Sekarang domisilinya itu di Jayapura, Papua. Oke, akuntansi Jayapura, Papua. Banyak yang bilang aku orang Jawa, tapi aslinya itu aku orang Bugis, Makassar, dan juga Papua. Udah, terima kasih. Hobi ya? Iya, hobi sama makanan boleh. Kalau makanan aku lebih suka yang rasa matcha. Matcha, green tea. Nah, green tea. Udah itu doang. Terima kasih. Hobi suka gangguin Ilham. Selain itu yang beneran hobi, what's your potential? Apa? Aku hobinya lebih ke suka nulis sih, cuman kadang suka malas juga. Oke. Thank you ya. Terima kasih ya. Lia sudah ada mau di penghujung hari ya, mau ganti hari kalau di daerah kamu. Udah jam 11, Kak. Iya, udah mau jam 12, tapi tetap nyempatin untuk Zoom, so terima kasih, salam kenal. Tapi saran aku satu nih ya, untuk Duta Inspirasi kan kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, orang-orang terpilih yang mewakili provinsinya. Jadi ketika perkenalkan diri kamu, perkenalkan the best side of yourself itu. Be the best version of yourself. Jadi bukan cuma ke aku doang ya, ke perkenalan siapapun. Kan kalian nggak pernah tahu kan ini di-record one day, nanti ditonton sama orang-orang hebat, orang-orang penting, atau apapun yang melihat branding diri kalian. Jadi maksimalkan kesempatan untuk perkenalkan diri sebaik-baiknya. Kalau emang ditanya potensinya apa, ditanya hobinya apa, jangan ragu juga, dan jangan malu gitu loh untuk ngasih tahu hal-hal terbaik dari diri kalian. Dan jawabannya justru bukan malah jawaban-jawaban receh, karena kalian bukan orang-orang receh, kalian adalah orang-orang terpilih yang diberikan kepercayaan lebih gitu. Jadi
Semoga kedepannya kalau misalnya perkenalan lagi, ngenalin diri ke adik-adik duta batch 3 dan lain-lain, tunjukkan bahwa kalian adalah cerminan yang baik, kalian adalah panutan, kalian adalah pribadi yang bisa menjadi contoh untuk mereka gitu, dan jangan malu-malu untuk kenalin diri kalian sendiri. Itu sih dari aku. So thank you so much untuk semuanya yang udah kenalan. Aku jadi tahu banyak hal nih dari Kak Lucy, dari Wiwin sampai Lia tadi, dan aku juga jadi tahu sisi-sisi lain dari kalian dan pribadinya ya. Tadi ada yang iseng, ada yang lucu, ada yang serius, ada yang sibuk juga nih ya. Kayaknya Dika lagi sibuk banget tuh, diledekin dari tadi di kolom chat. Lagi sibuk apa Dika? Udah mulai UAS Kak, makanya fokusnya ke UAS dulu gitu. Oh, sambil belajar tuh ya di handphone berarti ya. Iya, Dan luar biasa, semangat, semoga UASnya lancar ya. Kalau emang besok ada ujian, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, sip. By the way, ini Alvin kenapa raise hand? Ada yang disampaikan? Gini Mbak, aku mau minta pendapat dari Mbak Safira untuk gimana sih perubahan dari deal yang batch 1 atau ke batch 2 seperti itu Mbak. Dan gimana perkembangannya? Mungkin dari itu. Perkembangan atau perubahan? Ya, anything about deal. Mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman kita kayak gitu. Pedoman ya, untuk pedoman dari batch 2 ke batch 3 berarti ya, Vin ya? Oke, pertama kalau batch 1 kan emang aku yang intens langsung ya, jadi aku ada di Zoom sama, aku ada di grup WhatsApp sama mereka, 24/7 benar sama mereka, aku ramein setiap hari, kita ngobrol seru-seruan di situ setiap hari, kita diskusi, jadi untuk batch 1 aku kenal banyak setiap pribadi, detail dan juga kepribadian, dan juga kelebihan dari masing-masing individu gitu, sehingga memang sense of belonging dan juga bondingnya itu lebih kerasa banget di batch 1 karena memang aku terjun langsung ke sana. Nah, tapi untuk batch 2 generasi dan juga kaderisasi, jadi kupercayakan 100% kepada kepengurusan fasilitator yang baru gitu kan ya. Jadi project officer-nya adalah Rian dan vice president-nya adalah Lala. Jadi mereka dan teman-teman fasil yang lebih intens kepada teman-teman. Kalau aku kan jaraknya atau interaksinya kan sedikit ya sama kalian, paling pada saat coaching, pada saat seremonial, rapat diundang, dan sama ini bersapa di setiap divisi. Jadi nggak banyak waktunya. Makanya harapan aku sebenarnya di waktu yang singkat ini kan kita jarang ketemu, makanya usahain kita kenal sedalam-dalamnya di kesempatan yang nggak banyak gitu sama teman-teman divisi. Intinya itu. Jadi kalau untuk dari segi kepribadian aku nggak ngelihat banyak atau nggak tahu banyak karena nggak terjun langsung, sehingga kalau ngelihat perkembangannya dari segi tiap individu, aku belum bisa jawab karena nggak apple to apple. Tapi kalau dari segi progres, programnya, prestasinya, aku melihat Duta Inspirasi Batch 2 berkembang jauh banget, pesat banget dibanding Duta Inspirasi Batch 1. Kasih tepuk tangan dong untuk kalian. Jadi di waktu yang terbatas cuma 3 bulan, aku melihat hampir di semua divisi itu tuh prestasinya, scale up-nya tuh luar biasa banget gitu. Terus juga insight dari the number of engagement-nya juga nambah, terus juga quantity dan juga quality-nya juga nambah, dan lain sebagainya. Jadi progresif banget, bukannya turun, malah jauh lebih naik. Kayak contoh di YouTube, setahu aku pas di YouTube batch 1 itu cuma ribuan, kayak 2.000-3.000 or something subscribers-nya, tapi pas di batch 2 itu 15.000 subscribers, videonya banyak banget, thumbnail-nya juga bagus-bagus, upgrade kualitas dan juga kontennya juga banyak dan lain-lain. Begitu pula di Duta Inspirasi Library yang kalian juga merambah ke Reels ya. Ya kan aku ngelihat karya-karya kalian di Reels dan itu juga yang nonton banyak. Karya kalian juga disumbang dalam bentuk puisi, terus juga LinkedIn-nya aku lihat jalan, followers-nya lumayan banyak, ya kan, dan banyak yang nge-like, banyak yang komen, dan lain-lain, dan itu merupakan prestasi yang wah banget sih menurut aku. Jadi kalau dari segi pribadinya, aku nggak bisa komen banyak, Alfi, karena aku nggak terjun langsung kepada kalian, tapi kalau sependapat dari fasilitator, ya semuanya baik-baik, ramah-ramah, sama gitu kayak batch 1, menumbuhkan dan juga menunjukkan kedekatan dan juga kehangatan. Tapi kalau dari segi progres, benar-benar naik dan juga bertambah terus dari hari ke hari.
Cuman kalau misalnya mau ada yang Alvin panutan atau jadikan contoh ya untuk batch 3 nanti, kalau misalnya emang lanjut jadi fasilitator, adalah selalu di dalam regenerasi yang baik adalah yang bisa menghasilkan kualitas generasi selanjutnya lebih baik daripada sebelumnya. Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bisa menciptakan pemimpin lagi setelahnya. Jadi intinya kalau emang mau dijadikan panutan, prinsipnya satu, selalu evaluasi. Jadi ambil baiknya dari generasi atau periode sebelumnya, dan juga ya udah minimalisir kurangnya. Ketika kita udah tahu minusnya apa, ya udah itu yang diperbaikin. Itu kalau emang mau dijadikan panutan. Selebihnya oke banget, baru generasi kedua tapi udah sekece ini. Itu oke. Itu dari aku. Baik, Mbak Safira, terima kasih untuk pendapat dan ibaratnya pengingat buat kita supaya kita itu lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Oke, sama-sama Alvin. Aku yakin kalau untuk masalah masukan itu lebih cocok dan lebih tepat kalau dari kakak-kakak Fasil ya, karena mereka pasti yang di posisi nggak cuma Fasil DIL ya, tapi Fasil keseluruhan dan juga project officer dan wakil project officer, karena mereka kan di posisi jadi duta dan juga mengelola duta. Nah, pasti mereka yang lebih tahu dan paham semua perkembangan dan juga kekurangan di dalam. Sehingga kalau minta saran bisa lewat mereka untuk lebih brainstorming gitu, Alvin. Terima kasih. Dan teman-teman, sekarang sudah jam 20.48. Kita akan coba selesaikan Zoom meeting ini nanti jam 21.00. Karena aku juga yakin di setiap daerah kalian banyak yang udah larut malam karena perbedaan jam yang signifikan dari WIB ke daerah lain, sehingga kita akan memaksimalkan waktu yang singkat ini untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh, dan aku pengen tahu pendapat kalian semua terkait Duta Inspirasi Library. Alright, dimulai dari sekarang, silakan semuanya tes fokus, lihat ke depan layar, dan juga jawab sejujur-jujurnya satu pertanyaan yang aku tanyakan kepada kalian. Silakan semuanya ketik, siap-siap di keyboard, satu kata apa yang terlintas di otak kalian jika mendengar kata Kak Nurul Safira. Oke. Jadi kalian menggambarkan Nurul itu sebagai apa? Oke, langsung nih banyak banget. Baik, ramah, bijak, cerdas. Oke, baik. Banyak banget yang jawab baik ya. Ini kalau kata kalau kata Suci sopan, ya aku setuju sih, Kak Safira itu sopan banget, emang benar-benar bisa menghargai orang lain dan menempatkan orang lain seperti benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi itu poin penting sih dalam hal respect each others. Selanjutnya, satu kata apa yang di otak kalian menggambarkan Kak Rian selaku project officer? Oke, 3 detik dari sekarang. Medok. Lucu banget ini jawab medok. Kata itu ya, kata Lucy medok, kata Alvin juga medok. Ganteng kata Wiwin, ganteng, humble, ganteng. Oke. Terakhir, satu kata apa yang mewakili benak kalian ketika mendengar kata Duta Inspirasi Library? DIL itu apa sih? Oke, 3, 2, 1. Kompak, asik. Kompak, changer, pengubah ya, luar biasa. Terus juga buku katanya, keren, menggelora, seru gitu. Terus luar biasa. Oke. Terakhir mulu ya nih Kak Safira dari tadi, biar tetap fokus. Beneran terakhir nih ya. Satu kata apa yang benar-benar mewakili diri kalian sendiri? Oke, ayo. Jadi kalau ngegambarin diri kalian dengan satu kata tuh apa? Oke, kata Alvin kreatif. Kata Ilham keren, asik. Kata Wiwin comel. Kalau kata Suci prokrastinasi tapi tetap aman. Kata Astrianti kreatif, kata Dini inovatif, kata Lucy plus asik. Out of the box ya, plus. Nah, sekarang aku mau tanya teman-teman. Menurut kalian, progres apa aja sih yang udah diberikan di Duta Inspirasi Library dan perubahan yang signifikan apa aja yang udah kalian torehkan selama di part of DIL dibanding sama batch 1? Oke,
Oke, kata Ilham banyak, Kak-nya banyak. Setuju banget sih, emang DIL salah satu yang berkembang pesat nih. Banyak banget. Oke, karena semuanya jawab banyak banget, aku pengen dong satu orang yang respon on microphone. Oke, dengan lantang dan berani, banyak Kak, gitu. Itu wujud bangga kalian ya, berarti bisa menjelaskan dan mengutarakan. Kayak contoh, progresnya ini Kak, dari segi the number of engagement, dari segi kuantitasnya, berapa kali banyak upload, dan lain-lain. Oke, kan 3 detik dari sekarang yang mau langsung on microphone. Oke, 3 detik dari sekarang. Yang mau langsung on microphone. Oke, silahkan. Aku mewakili teman-teman semua, pengen ngasih kesimpulan akan progres kita selama 3 bulan ini tentang integrasi library. Di mana aku menyadari ya, mungkin teman-teman semua juga di sini menyadari bahwa DIL itu ternyata unik sih Kak. Maksudnya proyeknya bisa dibilang paling banyak banget di antara dengan program atau yang lain. Dimana kalau kita itu keunikannya di mana DIL terus di dalamnya ada project, ada grupnya lagi, ada subdivisi Linktree, berarti kan platformnya Linktree, ada subdivisi LinkedIn, berarti platformnya LinkedIn, terus ada apa lagi ya, kok aku lupa satu lagi, apa ya teman-teman? Website. Nah, berarti saking banyaknya Win berarti yang terakhir platformnya berarti website gitu. Jadi ada 3 platform di mana kalau misalnya project atau program yang lain itu berarti satu program ya satu platform. Nah, di mana kita ada 3 sekaligus nih Kak gitu. Itu yang bikin uniknya dan bikin kelihatan kita juga makin banyak projectnya, terus juga sekarang alhamdulillah bisa terlihat lebih stand out dibandingkan dengan batch 1. Tapi itu bukan kata kita, tapi kata Kak Safira, Fasil, kata Kala, kata Karian, alhamdulillah itu jadi poin positif atau impact positif yang kita dapatkan. Terus keunikan yang kedua, mungkin cuman DIL aja nih Kak yang kita bikin project besar, yaitu webinar yang kemarin gitu. Itu jadi kayak kenang-kenangan sebelum kita udahan, maksudnya batch 2 sebelum udahan DIL, itu jadi kenang-kenangan, memoris, dan sejarah juga buat kita. Dimana walaupun itu projectnya yang diketuai oleh Wiwin, yang merupakan subdivisi website, tapi kita juga bisa ikut membantu Wiwin dan anggota Wiwin untuk bisa menjadikan webinar tersebut ya alhamdulillah berjalan. Oke, keren. Berarti salah satu jawaban yang aku ambil berarti unik ya. DIL itu adalah divisi yang unik yang di dalamnya terbagi lagi menjadi 3 program dan kalian mengakui bahwa di batch kedua kali ini kalian jauh lebih produktif ya kan, dan juga banyak impact positif dibanding batch sebelumnya. Oke, keren banget. Dan aku titip lagi-lagi ya, generasi yang baik adalah yang dapat menciptakan output atau kader-kader dan juga periode yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi sebenarnya prestasi sesungguhnya kalian adalah bukan saat ini, tapi ketika kalian yang mau jadi fasilitator itu berhasil menciptakan generasi selanjutnya lebih baik daripada generasi kalian. So semangat, aku yakin great leader creates another leader gitu. Jadi pemimpin yang baik menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya juga yang baik. Jadi luar biasa. Terima kasih Kak Lucy. Oke, ada yang mau nambahin nggak satu orang? Sebenarnya program paling unggulan dan membanggakan dari DIL itu apa sih? Silahkan. Oh, Safira tunjuk tangan. Silahkan, Fir. Baik Kak, mungkin di sini Safira ingin aja sih Kak koreksi ya, mungkin untuk DIL. Kan menurut Safira kalau misalkan di divisi lain seperti divisi YouTube ya Kak terutama, itu subscribernya banyak mungkin karena dibantu oleh saat pendaftaran transaksi ya Kak. Nah, jika tidak keberatan nih Kak, mungkin nanti next time kalau misalkan untuk ada acara Duta Inspirasi berikutnya, boleh nggak Kak di formnya dimasukkan untuk memfollow gitu LinkedIn Kak. Gitu. Nah kan sebelumnya waktu Kak Safira Alfarisi memberikan LinkedIn ke Kak Safira itu kalau nggak salah followersnya 11 ya Kak, dulu banget gitu waktu dulu gitu.
Nah, alhamdulillah waktu dari IEL yang batch kedua ini, alhamdulillah sudah mencapai 180 lebih, Kak. Itu terakhir dicek itu pas sebelum webinar tuh 180. Kalau sekarang mungkin kendalanya ini, Kak, LinkedIn-nya tuh entah kenapa nggak bisa login, Kak, anak-anak. Itu apa mungkin sandinya diubah atau gimana ya, Kak? Oh iya, LinkedIn kalian sampai saat ini nggak bisa login? Semenjak Aku juga nggak bisa, Kak. webinar, setelah webinar, Kak, itu susah. Setelah webinar How to Write an Essay itu? Iya. Soalnya itu connect-nya ke email siapa? indonesiaevent.io@gmail.com kalau nggak salah, Kak. Emailnya IE berarti ya? Iya. Oke. Yang pegang email apa? Untuk LinkedIn pribadi juga error kok, Mbak. Punyaku juga error. LinkedIn pribadi? Punya teman-teman juga error. Kayak punya Ilham mungkin terus lihat mau. Berarti bisa jadi bukan karena kaliannya, tapi emang LinkedIn-nya ya? Make sense, Mungkin, Mbak. Mungkin soalnya kayak ada batasan gitu. Ya, Han. Gimana, Han? Jadi kan kemarin itu, aku izin menambahkan ya, Kak. Jadi kemarin itu, aku mau ngepost itu, buat postingan baru, coaching, sama di luar coaching. Kemarin aku buka, itu emang, nggak bisa dibuka link-nya, karena aku kan pas ngurusin webinar ini, emang nggak ngepost lagi, karena fokus ke webinar juga. Terus, pas kemarin setelah webinar itu, aku buka nggak bisa, coba buka punya aku kan, LinkedIn aku, karena LinkedIn di Duta Inspirasi Batch 2 yang megang aku doang, karena kan anggotanya Kak Alvin sama Kak Suci itu nggak megang sama Kang. Terus pas aku buka itu nggak bisa, terus aku coba buka LinkedIn aku sendiri juga nggak bisa, gitu. Nggak tahu, aku belum coba buka lagi sih sekarang. Oke. Kalau emang serentak banyak yang nggak bisa juga, ya bisa jadi emang dari LinkedIn pusatnya ya. Coba kalau nanti Ilham tiba-tiba udah bisa, Alvin udah bisa, terus LinkedIn DIL malah tetap nggak bisa, atau LinkedIn Indonesian Event tetap nggak bisa, baru nanti kontak Kak Taslim ya, atau Mas Hanif, karena untuk urusan Gmail itu sama mereka gitu yang pegang. Jadi kita tunggu dulu sampai LinkedIn-nya beneran normal, tapi kalau di kalian udah normal, tapi LinkedIn pusat IE masih nggak bisa, baru kontak Mas Hanif atau Taslim. Itu dari aku. Jadi thank you so much Syafira masukannya. Sekedar mau tanya, jadi untuk follow itu sebenarnya kita tuh emang sengaja dibagi sih, Fir, periodenya atau waktunya. Kayak contoh pada saat beasiswa Indonesian Event, aku sengaja masukkan persyaratannya persyaratannya subscribe YouTube Indonesian Event. Jadi makanya subscribers kan naik deras tuh ya di situ, karena banyak yang ikutin beasiswa Indonesian Event. Nah, untuk LinkedIn Indonesian Event itu juga aku masukin persyaratan buat yang mau jadi brand ambassador. Nah, kalau kalian engah tuh di persyaratan buklet brand ambassador, kalau mau di BA Inspirator, mereka harus follow LinkedIn Indonesian Event tuh, gitu. Dan juga berbagai program lainnya juga yang kita disinergiin. Salah satunya juga ada yang follow Millennials Menginspirasi dan lain-lain. Nah, untuk itu, persyaratan yang batch 3, aku nggak ngecek lagi sih, karena aku udah percayakan sepenuhnya ke Rian sama Lala. Berarti aku mau tanya aja, untuk batch 3 berarti salah satu persyaratan orang ikutan juga subscribe YouTube Indonesian Event ya, Fian? Yang terbaru ini, benar nggak? Iya, Kak, ada. Oh iya. Kayak berarti mungkin emang lupa diganti, atau memang sama Rian belum engah ya, maksudnya biar ganti-gantian, biar setiap divisi dapat engagement. But nggak apa-apa, anggap aja berarti lagi rezekinya YouTube Indonesian Event. Jadi kedepannya teman-teman yang lanjut fasil, silahkan di notes, dan juga diingatkan bahwa ketika mau buka pendaftaran batch 4, salah satu persyaratannya wajib follow LinkedIn Indonesian Event ya. Jadi nggak apa-apa, anggap aja sekarang maksimalin waktu kalian buat branding LinkedIn-nya dulu, biar at least followersnya juga udah lebih banyak, postingannya juga udah lebih banyak, isi kontennya juga udah banyak yang lebih berbobot, videonya banyak viewersnya, dan lain-lain, sehingga pada saat batch 4, persyaratannya follow LinkedIn Indonesian Event ya lebih wah gitu ketika mereka for the first time visit LinkedIn IE.
Gitu. Tapi terima kasih Safira sudah mengingatkan, aku jadi tahu. Dan titip kasih tahu berarti ya, Fir, untuk project officer dan wakil project officer selanjutnya. Nanti berarti batch 4 syaratnya follow LinkedIn Indonesian Event, lalu juga follow akun Millennials Menginspirasi. Untuk TikTok sama YouTube nggak apa-apa, nggak usah dibantu dulu karena viewersnya juga subscribers dan juga followersnya juga udah tinggi. Paling sisanya ya kalian bisa rapatin sendiri akun-akun yang masih butuh disupport gitu biar sama-sama banyak. Thank you. Nah, sekarang aku buka sesi sharing-sharing dulu. Ya ampun, tapi nggak kerasa udah 21.02, sedih banget. Seharusnya kan 21.00 berakhir ya. Coba aku mau tanya dulu ke kalian, mau ada satu sharing-sharing terakhir dulu atau nggak apa-apa dicukupkan sampai di sini karena di daerah kalian udah malam. Silakan boleh diketik atau boleh direspon on mic. Soalnya di banyak sesi lain atau divisi-divisi pada nangis-nangis itu banyak kan. Sesi-sesi sedih gitu diajar. Mbak Safira kata gitu ya. Akun IE ada 2 di LinkedIn. Oh iya. Kok bisa ada 2 di LinkedIn? Ya, nanti mungkin bisa Kak. Gimana? Jadi waktu pas kemarin kita error ya, kita cek buka LinkedIn. Safira kan bisa, punya Safira kan bisa LinkedIn-nya. Nah pas dicek, kok ini LinkedIn-nya beda gitu. Followersnya kok lebih banyak dibanding yang kita punya. Itu udah 890. Nah, terus kata Kak Alvin, itu katanya LinkedIn dulu gitu, bukan LinkedIn sekarang gitu. Apakah benar ya Kak? Soalnya postingannya tuh tentang motivator apa gitu ya. Kepulauan Seribu itu loh Kak. Iya. Iya benar. Safira berarti pas aku kasih amanah untuk bikin LinkedIn, kamu bikin LinkedIn baru ya waktu itu? Enggak kok Kak, itu pakai yang dari Kakak. Cuman emang followersnya tuh masih dikit. Mungkin kakaknya yang bikin. Enggak sih. Coba itu nanti aku coba usut. Tapi aku yakin sih LinkedIn sebelumnya tuh yang 800 emang bisa jadi dikelola sama keluarga besar Indonesia event lain gitu. Cuman yang belum tahu aja siapa dan belum tahu aksesnya gimana untuk bukanya. Paling kalau emang nanti dua-duanya bisa dibuka, ya positive thinking-nya kalian ada 2 media ranah aja gitu untuk share hal yang beda. Boleh bareng-bareng atau kesepakatan boleh di offline salah satu dan kalian fokus di salah satunya gitu. Itu nanti berarti di diskusi lebih banyak. Kalau post 2 akun juga bisa sih ya, tapi misalnya untuk yang satu ranahnya informasi coaching, tapi yang satu emang spesifik karir gitu. Jadi kayak Indonesia yang idealisnya tuh nge-share tentang kita, ada Indonesia event yang realistisnya itu nge-share informasi yang emang apa yang mau dibutuhin sama publik LinkedIn gitu, terkait dunia kerja dan karir. Oke, terima kasih ya Alvin udah ngasih tahu. Jujur aku baru tahu nih untuk hal ini. Alvin berarti update dan peduli banget tuh. Nanti Safira mungkin bisa chatan sama aku setelah ini, kalau setelah ini capek ya besok-besok ya Fir ya. Nanti kita bisa ngomongin terkait ini lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, tadi pertanyaan aku belum dibalas ya kalian. Di sini ini sudah jam 21.05. Is it okay untuk kita lanjut? Is it okay kalau kita lanjut? Karena aku juga masih pengen lanjut sih. Tapi apakah itu kemalaman di daerah teman-teman? Tapi kalaupun misalnya emang udah cukup, karena mungkin besok ujian atau apa, itu juga nggak apa-apa. Kita bisa dicukupkan sampai sekarang atau sampai di sini. Karena boleh direspon. Which one do you guys prefer? Lanjut atau kita sudahi? Mungkin aku bingung ya kalau misalkan mau lanjut apa. Kalau dari aku sih ya lanjut aja. Mungkin dari Kak Lia sih kayaknya yang di sini yang beda jam sama kita. Atau ada lagi yang lain sama Wiwin. Kayaknya beda jam sama kita. Iya, yang udah tengah malam ya. Wiwin kan di Bali. Wiwin ya kan beda Kak. Beda juga WIP. Bukan WIP di Bali. Iya, Wiwin 1 jam lebih di atas yang WIB berarti ya. Kalau gitu. Oke, berarti kita lanjut dulu aja kali ya. Kalau emang kalian ada yang berkendala seperti udah tengah malam atau besok ujian, gak apa-apa. Boleh banget untuk live terlebih dahulu. Jadi boleh izin dulu, terus nanti
ya udah selesai gitu duluan di Zoom ini. Nah, selanjutnya teman-teman, aku pengen dong satu orang yang bisa ngasih apresiasi kepada Kak Safira selaku fasilitator. Bukan Safira aku ya, Kak Nurul Safira selaku fasilitator yang udah berjuang sendiri ya. Tadi katanya karena Kak Aksen mungkin lagi ada 1 dan 2 hal kesibukan yang nggak bisa diganggu, makanya Kak Aksen nggak bisa terlibat banyak di sini, dan makanya Kak Nurul sebagai perempuan tegar yang menamengi kalian semua dan juga yang selalu membina dari awal sampai akhir dengan kelembutan hati. Ada nggak satu orang yang mau kasih apresiasi dari dalam hati kalian kepada Kak Safira? Oke, silahkan kalau yang mau bisa langsung on microphone. Boleh cewek, boleh cowok. Tapi kalau bisa sih ya, biar semuanya kedapatan ngomong. Oke, silahkan. Kayak Astrid ya. Astrid siap nih atau Ilham nih? Boleh. Siapa yang mau? Mungkin aku duluan ya, Kak. Ya, silakan Ilham. Sebelumnya terima kasih terima kasih banyak buat Kak Nurul Safira atas sudah membantu kita selama 3 bulan ini. Habis itu emang baru kerasa banget akhir-akhir ini kita bisa benar-benar kompak. Emang aku akuin, aku lihat dari program lain emang Gil tuh paling kompak. Aku seneng banget sih. Awalnya aku kayak pertamanya emang aku bukan passionnya di Deal, cuma aku kepilih Deal kayak lebih bersyukur aja di sini, kayak lebih senang aja ketemu teman-teman di sini karena emang orang tuh kayak kompak banget. Kita suka bercandaan gitu-gitu, suka soalnya sampai malam-malam gitu kan, karena emang satu frekuensi gitu loh, kita semua di sini nggak beda-bedain satu sama lain gitu kan. Kita bercanda sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, bahkan dari Kalia juga sampai jam 3 malam. Terus baru kerasa banget sekarang, apalagi kemarin habis webinar itu kayak kerasa banget sih. Nah, habis itu aku mau ngucapin terima kasih banyak sih buat Kak Safira sendirian selama ini. Emang jujur dari deal itu dari Kak Aksen sendiri awal-awal sampai sekarang awal-awal doang. Cuma sampai sekarang itu udah nggak itu lagi berkontribusi lagi gitu. Cuma Kak Safira doang. Kak, selama ini Kak Nurul Safira baik sih, welcome banget sama aku. Aku juga pas awal-awal itu kayak bingung, Kak, ini LinkedIn mau ngepost apa aja ya, Kak, kira-kira, terus gimana ya, Kak, kalau misalkan nggak banyak. Tapi Kak Nurul Safira support banget gitu buat, udah nggak apa-apa, post-post aja dulu, semoga nanti rame, nanti sun rame kok, bismillah. Banget. Bukannya makasih banyak deh buat Kak Nurul Safira. Yeay, terima kasih Ilham rasanya. Aku pun mengakui ya, Safira tuh benar-benar hatinya tuh lembut banget, tipikal yang bisa membersamai gitu loh dengan keramahannya dia, dengan kesopanannya dia, dan yang paling penting tuh dari Safira tuh nggak ninggalin, bener nggak sih? Dia tuh kayak selalu ada, bener nggak Ham? Kayak kita chat tuh selalu ada, bener ya? Kayak dibales, kayak minta apa? Misalnya kita ngechat nih, terus beberapa jam kemudian kita yang hilang, terus pasti kayak Safira yang nelpon. Jadi aku terinspirasi banget sih sama sifat Safira. Lalu biasa, aku personally juga mau mengucapkan terima kasih banyak Safira karena telah kakak, sahabat, ibu, dan juga pengayom yang baik untuk anak-anak kita Inspirasi Library, sehingga menghasilkan anak-anak yang kompak luar biasa yang katanya sampai jogetan bareng juga ya setelah webinar. Kalian kece, semoga semua amal baik yang Safira lakukan di sini untuk adik-adik dengan dan juga bisa balik lagi kebaikannya kepada diri Safira saat ini atau di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, aku mau tanya kepada kalian ya. Ada nggak di sini yang daftar jadi fasilitator? Entah lanjut jadi fasilitator KIL atau kayak jadi kayak Karian, kayak Kalala, dan yang lain. Ada nggak? Coba yang ada siapa aja boleh langsung on mic atau ketik. Udah ada yang respon nih. Yang jawab ada, Priscilla, yaitu Cila bilang ada, Suci juga ada, Wiwin juga lanjut, dan kalau dirangkum sama Ilham, katanya lanjut fasil, Kadika, Cila, Lia, sama Wiwin ya. Oke, keren-keren. Kalau boleh tahu, kalian lanjut fasilnya itu menjadi fasilitator DIL kah? Atau mau ada yang jadi project officer dan gitu-gitu?
Boleh direspon? DIL ya kalau kata Wiwin. DIL, cinta DIL Kak. Kata Alvin, DIL pokoknya. Oke. Nah aku mau nanya nih, kalau Kak Lucy itu berarti emang lagi kesibukannya S2 ya, fokus karena nggak lanjut atau gimana? Kenapa nggak lanjut Fasil? Karena apa ya Kak, sebenarnya tujuan aku pengen sebenarnya wishlist aku waktu kecil itu pengen jadi duta atau ambasador. Kayak Kak Safira tahu deh, aku pernah nge-DM Kak Safira di bidang yang aku suka, yang menjadi yang bikin aku happy. Salah satunya adalah di bidang sumber daya manusia, yaitu ataupun self development, yaitu jadi duta inspirasi kayak gitu. Jadi kayaknya untuk next semester atau next year emang udah cukup gitu untuk aku, karena udah usia juga ya Kak, maksudnya jadi untuk join ke hal yang berhubungan dengan sosial kayak organisasi dan sebagainya, kayaknya bukan jadi prioritas aku lagi di tahun depan. Lebih ke profesional. Insya Allah. Bener, setuju banget, karena itu ya, jangan di bidang itu doang terus-terusan, kita juga harus melebarkan sayap. Dan benar, langkah tepat juga sih kalau emang ngerasa udah mature, umurnya juga udah sampai dan kesibukannya juga lagi S2, nggak apa-apa, nggak harus dilanjutin. Yang penting kalau emang nanti teman-teman DIL masih butuh bantuan, atau kayak diundang coaching, atau mau sharing-sharing bareng, atau mau sumbang video atau konten dimanapun divisinya, itu semoga, aku berharap semua teman-teman yang gak lanjut jadi Fasil juga masih berkenan ya untuk support Duta Inspirasi terus berkembang. Alright, terima kasih dan semangat juga ya semua teman-teman yang lanjut jadi Duta Inspirasi Library. Terakhir, nih kali ini benar-benar terakhir ya. Ada nggak satu orang di sini yang mau mengucapkan apresiasi kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Duta Inspirasi Library? Contoh kalau di YouTube itu Maulana selaku ketua YouTube, Maulana tuh ngasih apresiasi ke semua anaknya satu-satu, detail tanpa terkecuali, dan semuanya tuh menyentuh banget gitu loh, kayak dia benar-benar peka dan bisa melihat setiap kelebihannya dari anak-anak. Terus juga ada yang kekurangannya juga, ada yang kurang aktif, itu juga dikasih semangat juga sama Maulana gitu. Terus dari situ aku jadi ngeliat sih kalian seberapa kenal satu sama lain, seberapa kompak kalian, juga seberapa sayang sih sebenarnya tiap individu di teman-teman DIL. So silahkan yang mau kasih apresiasi satu persatu tanpa terkecuali, waktu dan tempat, silakan. Hayo tunjuk-tunjukkan ya di di kolom komen. Oke, aku nggak bakal mengakhir dan aku juga mau milih, aku persilakan kepada kalian yang langsung silakan on microphone. Silakan. Oke, aku Kak. Wih, pada kasih tepuk tangan buat teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman, soalnya udah kasih kesempatan aku buat bisa ngapresiasi teman-teman berdasarkan pengalaman aku dalam kebersamaan kita di 3 bulan ini. Mungkin pertama aku mau kasih apresiasi buat Kak Dika nih selaku ketua. Kalau terima kasih banget buat Kak Dika karena udah ngebantu kita semua, udah menjadi pemimpin yang baik, sudah bisa mengayomi kita dan menyediakan tempat yang nyaman untuk kita semua bisa saling terbuka, bisa mengeluarkan ide-ide kita tanpa kita harus takut nih, nanti pendapat kita nggak bakal diterima, kita takut nanti kita nggak bakal dianggap di dalam DIL gitu. Tapi di sini Kak Dika benar-benar merangkul kita semua dan menyediakan tempat bagi kita semua dalam DIL. Terus yang kedua mungkin ke Cila sebagai wakil. Di sini aku manggilnya Cila karena emang kita seumuran ya Kak. Jadi menurut aku Cila tuh friendly banget dan
aktif banget gitu. Kalau misalnya ada sesuatu nih, misalnya Cila nggak bisa ikut kegiatan atau Cila nggak bisa meet, Cila selalu ngechat gitu, maafin ya, aku ada kesibukan. Kalau bisa nanti aku pasti hadir kok, aku usahain gitu. Itu Cila. Kalau next-nya tuh ke Teh Lucy. Dari awal banget nih aku ketemu sama Teh Lucy tuh aku udah bener-bener ngerasa kayak kakak aku gitu, kayak deket banget. Soalnya Teh Lucy itu vibe-nya tuh positif banget, bener-bener. Aku sampai pernah ngechat Kak Lucy, terus aku bilang, Teh Lucy tuh vibe-nya tuh positif banget, udah kayak kakak aku gitu. Setuju sih. Iya benar. Terus selalu disemangatin, kayak jadi support system gitu. Setiap kali kalau misalnya ada kesulitan, khususnya kemarin waktu kita mau bikin webinar itu kan sempat kesulitan tuh karena susah untuk meet, kita bikin konsepnya dan segala macam itu rumit. Dan Teh Lucy selalu kasih support, semangat guys, semangat, gak apa-apa kok. Kita pasti bisa gitu, kayak kasih positif stimulus ke kita gitu. Terus kalau udah lanjut ke Mas Alvin. Kalau Mas Alvin tuh jujur terima kasih banget Mas, karena selama webinar kemarin tuh Mas Alvin yang nemenin aku sampai pagi. Kayak kita masih buat poster, share, terus awalnya tuh aku sempat takut banget sama Mas Alvin, nggak tahu kenapa tuh kita bahkan sempat tuh pas meet kita mau ngehubungin Mas Alvin, cuma kita sering tolak-tolakan gitu. Ya udah Kak Dika aja yang ngehubungin Mas Alvin. Iya enggak kali aja. Jangan kamu aja Win gitu. Soalnya kita agak canggung dari awal. Wah, ya Allah. Sama Mas Alvin. Suka gitu iya. Alvin ya. Cuma semakin kesini tuh ternyata waktu aku ngechat Mas Alvin tuh kayak, Mas Alvin tuh ternyata orangnya friendly banget dan gak semenyeramkan itu, jadi gak perlu takut gitu. Jadi bisa lebih dekat. Terus siapa lagi ya? Iya, terus ada Kak Ilham. Di sini ada Kak Ilham. Kalau Kak Ilham sih, Kak Ilham itu kalau menurut aku tipe orang yang cerdas banget. Nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong tuh benar-benar itu inti yang kita perlukan gitu, yang kita butuhkan gitu. Iya, benar. Kata Alvin kritis, benar, kritis banget, kayak bisa ada celah apa gitu dan bisa dapat solusinya gitu untuk bisa mengatasi permasalahan kita. Terus ada Kak Budi. Kalau Kak Budi, seharusnya aku manggil Budi aja ya, soalnya aku lebih tuaan gitu. Kalau misalnya Budi kayak benar-benar kayak sama friendly banget dan ternyata orangnya tuh asik, kayak kocak gitu, suka nyanyi-nyanyi, terus suka kayak goyang-goyang sendiri gitu, kayak seru aja orangnya dan aktif banget, selalu mencari tahu apa yang emang tidak diketahui gitu, selalu nanya, aku nggak bisa ini Kak, tapi aku pasti usahain gitu belajar. Terus siapa lagi ya? Kalau ada Kak Suci. Kalau Kak Suci tuh lucu banget, soalnya bisa kita comblangin kan sama Kak Dika, dan Kak Suci tuh aktif banget, setiap kali kita meet selalu terus selalu kayak mencairkan suasana gitu. Kalau kita lagi diam-diam tuh selalu mencairkan suasana. Terus kalau Kalia juga sama kayak Kak Suci, selalu mencairkan suasana gitu, tiba-tiba berdua ketawa aja gitu, dan kita yang nggak tahu kenapa pasti ikutan ketawa, saking itu, padahal kita nggak tahu apa yang diketawain. Ketawanya gitu. keluar ya. Terus ada Kak Dini. Kak Dini itu menurut aku, meskipun Kak Dini itu orangnya sibuk, aku tahu sibuk banget, tapi Kak Dini itu selalu ngerespon, ngechat. Aku ngechatnya tuh jam berapa aja pasti dibalas, jam 3 dibalas, jam 1 dibalas, jam 4 dibalas, pokoknya pasti dibalas, selalu dibalas, pas respon banget sih. Terus ada Nana, di sini kalau misalnya sih, soalnya agak kita jarang komunikasi juga,
Tapi ya menurut aku Nana ya lumayan aktif, cuma kayak kalau misalnya kita meet atau apa gitu jarang ikut, mungkin punya kesibukan gitu ya Kak. Tapi ya itu tapi gitu. Terus ada Kak Astri. Kalau Kak Astri itu kita sering bilang jadi sugar mommy-nya DIL. Kenapa kita bilang gitu? Karena Astri kemarin ngebantu kita tuh, ngebantu kita saat webinar. Jadi sponsorship kegiatan kita kemarin. Makasih banget ya Kak Astri. Ya, soalnya kita udah bingung banget. Bener, kita udah bingung banget gimana. Tapi di situ Kak Astri hadir jadi sugar mommy, ngebantu kita semua. Thank you Kak. Terus Kak Astri itu selalu support gitu, kayak selalu kalau di chat juga selalu balasnya gini, misalnya Kak gini. Oh iya, terima kasih sayang. Gitu kita kayak ngerasa sayang banget sama Kak Astri gitu. Terus satu lagi Kak Jos. Kak Jos itu aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak pernah ikut. Kak Jos itu masuk dalam website, DIL website, tapi nggak pernah nongol di grup, sama di Meet juga nggak pernah hadir. Jadi kurang tahu sih gimana, kurang mengenal gitu Kak Jos itu seperti apa. Tapi overall aku senang banget bisa bekerja sama dengan teman-teman yang hebat, bisa mengenal teman-teman yang keren banget dengan pikiran dan ide-ide yang sangat-sangat berbeda ya kita, tapi kita bisa bersatu dalam DIL gitu. Thank you guys. Semoga kedepannya kita kompak. Oh ya, aku lupa satu Kak, maaf. Aku lupa Kak Rivaldi. Ampun, maaf Kak Rivaldi itu partner aku dari NTT, tapi aku lupa. Ya ampun, maaf banget. Maaf banget Kak. Atau lagi Kak Rivaldi. Kak Rivaldi itu menurut aku nggak banyak ngomong. Mungkin teman-teman yang lain tuh pada segan ya kalau sama Kak Rivaldi tuh kayak kalau ngomongnya tuh kayak masih agak-agak segan gitu. Tapi sebenarnya Kak Rivaldi tuh orangnya asik banget. Dan Kak Rivaldi tuh kayak selalu bisa membantu kita untuk menemukan solusi kalau kita punya masalah. Dan bisa dilihat sih kalau Kak Rivaldi tuh orang yang pikirannya tuh udah lebih maju gitu. Oke, dan itu aja sih kalau dari aku buat teman-teman aku di DIL. Luar biasa, kasih dulu dong untuk teman-teman semua. Terima kasih ya Wiwin. Aku jadi tahu ternyata ada malaikat berhati baik ya, Astri, yang telah membantu jalannya webinar. Kita doakan semoga rezekinya makin banyak, makin lancar, makin baik hati, dan juga makin penyayang. Terus makasih juga tadi udah dijelasin detail satu-satu, tapi pas dipuji tentang ilhamnya ngelak ya, sinyalnya hilang, terus kepental. Sedih banget. Intinya Wiwin tuh bilang kalau Ilham itu pintar banget, cerdas, jadi banyak diemnya. Kayak maksudnya Ilham tuh diem, tapi sekalinya ngomong langsung ke inti yang dibutuhkan oleh anak-anak. Asik, itu dalam banget sih. Dan terbang. Kayaknya Ilham tadi terbang atau sengaja live karena malu kali ya, dipuji nggak kuat. Jadi terima kasih pokoknya Wiwin karena telah mendeskripsikan dan juga memberi apresiasi kepada semua teman-teman DIL. Senang banget ngelihat kalian senyum-senyum di layar dari tadi. Senyumnya juga manis-manis, positive vibes-nya nular gitu ya. Meskipun matanya Budi sayap-sayap agak ngantuk, tapi senyumnya dari tadi nggak luntur-luntur ya. Terima kasih Budi dan juga semuanya yang ikut ramein dari Zoom dari tadi. Ikut ramein di chat, Alvin kayak ngingetin terus, kayak nimpalin. Pokoknya terima kasih banyak. I really appreciate everyone. Semoga teman-teman DIL kompak selalu. Kalian tetap menjadi keluarga meskipun sudah graduate nantinya. Kalian menjadi orang-orang yang lebih maju dan juga sukses lagi dalam bidang apapun yang kalian mau, dunia dan akhirat setelah lepas dari sini. Karena seperti yang aku selalu sampaikan ya teman-teman, Duta Inspirasi itu adalah wadah yang bisa milih ini menjadi berharap atau tidak, ya tergantung pribadinya masing-masing. Ingat kan ya, yang aku pernah ngomong di awal banget ketika kalian dilantik, 3 bulannya orang-orang yang benar-benar dengan hati mau belajar,
bekerja sama, berkontribusi, dan juga berkarya di sini akan beda dengan 3 bulannya orang yang mungkin cuman sekedar emang mau coba, mau gelarnya doang, mau title-nya aja, dan lain-lain. Jadi intinya wadahnya tuh bisa sama, kendaraannya tuh bisa sama, tapi yang bisa bikin ini melaju sejauh apa tergantung dari drivernya sendiri, dan drivernya itu siapa? Ya tiap kalian. Tiap-tiap dari kalian, pribadi kita sendiri adalah driver atau nahkoda terkait kendaraan itu yang mau kita lajukan. Jadi sebenarnya masa depan kita, kesuksesan kita itu ditentukan dengan diri kita sendiri. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di Duta Inspirasi Library yang menunjukkan bahwa kalian bisa membawa kendaraan itu untuk diri kalian sendiri yang lebih laju, dan kalian bahkan memberikan dampak impact yang sangat luar biasa terkait dengan DIL ini platform yang juga bisa menjadi lebih berkembang digunakan oleh adik-adik lainnya nanti di Inspirasi Batch 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Terakhir dari aku bahwa percayalah teman-teman, dunia itu adalah hukum tanam dan tuai. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Teman-teman semua di sini udah memberikan kebermanfaatan, memberikan kebaikan di website, di LinkedIn, di Linktree, dan lain sebagainya, dan yakinkan bahwa semua hal baik yang telah kalian berikan secara ikhlas itu akan diganti, akan ada balasannya dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah di dunia atau di akhirat. Bisa jadi setelah ini thousands of opportunity terbuka untuk teman-teman, tiba-tiba disuruh daftar jadi mapres, tiba-tiba skripsinya dipermudah, tiba-tiba tesisnya dilancarkan, atau apapun hal-hal baik lainnya, bisa jadi karena sesimpel kebaikan secara ikhlas yang pernah kalian kasih. Bener nggak, Astri? Bener kan ya? Dan aku juga selalu setuju bahwa ketika kita berbuat baik, teman-teman, sesungguhnya kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kamu nolong orang, sebenarnya kamu juga lagi nolong diri kamu sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang berdaya itu. Dan semua hal-hal yang telah kalian lakukan di sini adalah hal yang luar biasa. Dan aku yakin ini pasti akan dibalas secepatnya sama Allah atau Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Last but not least, dari aku kepada teman-teman semua bahwa kita lahir dunia bukan untuk selamanya, tetapi kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa hidup selamanya. At least batasnya sampai kiamat gitu ya, sampai dunia benar-benar hancur. Dan percayalah, Duta Inspirasi Library adalah ladang amal teman-teman semua. Percayalah, dengan semakin berkembangnya LinkedIn Indonesian Event, itu adalah ladang kebaikan yang akan terus ngalir untuk teman-teman menjadi amal jariah, meskipun kalian udah nggak ada lagi di dunia ini. Dan bisa jadi, ketika kita udah meninggal, aku udah nggak ada nih ya di dunia. Atau misalnya Kak Lucy udah dipanggil Allah, Kak Alvin udah nggak ada lagi jasadnya di bumi, dan kita semua pasti akan meninggal, kita semua pasti akan mati, because nothing lasts forever, nggak ada yang akan hidup selamanya, kita semua pasti mendapatkan ajal. Tapi yakinkan bahwa ketika kita berusaha menciptakan sesuatu di dunia, dan itu bisa terus generasi berlanjut menjadi manfaat untuk banyak orang, bisa jadi ketika teman-teman udah nggak ada, kalian lagi disiksa di alam kubur, siksaan kalian berhenti beberapa menit atau beberapa belas menit untuk sesaat karena ada orang-orang yang berterima kasih atas adanya akun LinkedIn Indonesia Event. Karena adanya orang-orang yang merasakan dapat manfaat ketika baca buku-buku di Linktree Indonesia Event. Ada orang-orang yang merasa mendapat inspirasi karena menemukan banyak solusi di websitenya Indonesia Event. Jadi yakinkan bahwa dengan teman-teman memperbaiki banyak hal di Duta Inspirasi Indonesia Event, di LinkedIn ini adalah ladang jariah teman-teman, ini adalah ladang amal teman-teman yang bisa membantu menyelamatkan kalian di akhirat dan juga meringankan siksa kubur kalian nantinya ada di sana. Karena itulah sebaik-baiknya amal ibadah dan juga sebaik-baiknya harta yang kita akan bawa, yaitu amal ibadah yang bermanfaat dan juga bisa menolong orang banyak. Terus terakhir aku pengen dong Safira selaku
selaku fasilitator untuk menyampaikan respon singkat apapun itu yang mau Nurul Safira sampaikan. Silahkan, aku bangga banget sama Safira. Terima kasih banyak, kamu sudah menjadi panutan untuk adik-adik dan juga fasilitator yang baik. Ada yang mau direspon kah, Saf, untuk adik-adik semua di batch 2? Kalau ada silakan, Safira boleh on microphone. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jujur ya, Safira begitu sepi ya mendengar dari teman-teman semua terhadap Safira. Ya, jujur satu istilahnya yang Safira lakukan itu tidak semata-mata mengharapkan apa gitu kan, karena memang Safira pure dan itu adalah tanggung jawab Safira gitu kan sebagai fasilitator. Dan mungkin sebagai ucapan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, dan mungkin pesannya adalah teman-teman semua yang tetap lanjut sebagai fasilitator dan sebagainya, semoga tetap semangat, pantang menyerah, dan tetap terus menginspirasi dan berkarya gitu Kak. Mungkin itu aja Kak dari Safira. Terima kasih. Amin, terima kasih luar biasa Safira. Dan mari teman-teman kita tutup malam ini selain tadi dengan apresiasi yaitu doa. Akan waktu singkatnya semua untuk sama-sama mengangkat kedua tangan, atau jika beragama non-muslim boleh berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama ataupun keyakinan masing-masing. Aku akan coba memimpin dengan agama Islam ya, atau dengan cara yang agama percayai. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ataupun Tuhan teman-teman semua, terima kasih karena telah menciptakan keluarga yang kompak, yang baik, yang positive vibes, dan juga saling merangkul dan membantu satu sama lain untuk berkembang di dunia inspirasi library. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengajarkan Kak Lucy, Alvin, Astri, Ilham, Suci, Wiwin, Budi, Dika selaku ketua, Dini, Rivaldi, Lia, Cila, Kak Safira, dan juga semua orang-orang baik yang terlibat di Duta Inspirasi Library yang membuat aku bisa terinspirasi dan belajar banyak dari mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga semua amal baik yang aku lakukan di sini, semua ketulusan, keikhlasan, kasih sayang, dan cinta yang aku dan teman-teman tebarkan di sini, Kau balas dengan pahala luar biasa berlipat ganda baik di dunia ataupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, semoga semua program Duta Inspirasi Library bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa membantu dan juga bisa menolong banyak orang yang ingin mencari ilmu maupun inspirasi di luar sana. Dan ya Allah, meskipun aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, semoga semua kebaikan yang aku dan teman-teman tanam itu dapat menjadi penolong dan juga peringan siksa kubur aku ketika nanti di akhirat, sehingga kami semua dapat berkumpul lagi di surgamu kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dolin, amin. Terima kasih banyak teman-teman semua, dan spesial doa dari aku doakan semoga teman-teman sehat selalu ya, terhindar dari COVID-19, semua keluarganya juga sehat-sehat tanpa kekurangan suatu apapun, lancar kuliahnya buat yang masih kuliah, lancar kuliahnya bagi yang sedang melanjutkan, semoga nanti skripsi, tesis, dan semua halnya itu diberikan hasil yang terbaik, lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Amin. Dan buat kalian yang lagi mengejar mimpi, aku doakan semoga mimpi kalian terwujud di waktu yang tepat dan hasil yang maksimal. Dan buat kalian juga yang niat mau menyempurnakan agama nanti ya dengan mencari jodoh, Allah juga mudahkan langkahnya, diberikan jodoh yang terbaik, diberikan jodoh yang tepat, dan kalian menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, sehat, dan juga sukses di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung aja aku kembalikan kepada Safira untuk menutup. Boleh ditutup dengan salam, boleh ditutup dengan jogetan. Apapun itu ya, aku kembalikan kepada teman-teman DIL karena banyak yang request mau joget bareng nih di room Zoom. Ya, silakan Safira.
Baik, terima kasih Kak Sira atas aku sebelumnya mohon maaf jika Halo, sinyalnya hilang ya? Oke. Aku coba dari ambil. Tergantung dari teman-teman mau lanjut karaoke atau udahan nih. Oke, aku maaf tadi keputus sedikit, Fir. Mungkin boleh ditutup dulu sama Safiranya, foto bersama. Terus kalau misalnya emang masih mau lanjut, tadi joget-joget atau karaoke silahkan. Kayak contoh podcast juga mereka lanjut nonton bareng. Tapi kalaupun enggak dan ada kegiatan lain nggak apa-apa. Oh ya, ini tadi aku lupa titip pesan bahwa buat semuanya kan aku janji bakal fallback ya. Silahkan semuanya komen di postingan terbaru aku, kayak apa yang kalian rasakan hari ini atau rasa yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman DIL, boleh nge-tag DIL semuanya, boleh nge-tag Nurul Safira atau apapun, karena dari situ juga biar jadi kenang-kenangan aku, kalau aku pengen ngenang kalian lagi, aku bisa lihat postingan yang itu, dan aku juga tahu username kalian untuk di-fallback semuanya. Itu dari aku. Silakan dilanjut, Safira. Baik, Kak. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto dokumentasi dulu ya, Kak. Untuk atau Kak Alvin bisa tolong bisa tolong screenshot. Baik, mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Ada teman-teman biar on cam dulu, Mbak Safira. Soalnya ini Cila belum, terus Budi, Mas Dika, Dini, sama Lia. Udah, Mbak Safira, Mbak Nurul Safira maksudnya. Mbak on cam. Mbak Nurul Safira, are you there? Apa dan? Maaf Kak, Safira lagi nggak bisa ya soalnya jaringannya. Oh, baik. Saya hitung ya teman-teman. Siapkan gaya terbaik. 1, 2, 3. Bentar. Mulai lagi. 1, 2, 3. Lagi enggak? Siap? Tadi Kak. Siap. 1, 2, 3. Udah, apa lagi? Satu lagi terakhir. Ya. 1 deal ya, deal. Deal. Salam literasi. Benar. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alvin. Oke, silakan boleh ditutup. Tapi sebelum ditutup, aku mewakili teman-teman boleh bilang makasih dulu nggak ke Kak Safira Al-Farisi? Boleh banget. Kak Safira, aku sama teman-teman DIL mau mengucapkan terima kasih banyak sudah memberi wadah untuk kita berkembang dari khususnya soft skill kita jadi makin berkembang, ada soft skill baru yang kita dapatkan selama 3 bulan ini, 3 bulan singkat tapi penuh kesan di akhirnya. Semoga Kak Safira juga semakin sukses karirnya, keluarganya. Apa yang dicita-citakan juga segera tercapai, baik dalam karir maupun keluarga. Ditunggu baby pelanjut Kak Safira. Amin. Amin, ya Allah. Terima kasih banyak Lucy dan teman-teman semua. Aku senang banget bisa ngobrol sama anak-anak DIL yang penuh aura positif. Ingat ya, aku tadi itu masih berlaku loh. Kalian bisa ikut super seminar sampai akhir hayat kapanpun itu secara gratis sebagai permohonan maaf aku. Kalau kita ketemu baik di Jakarta atau di daerah kalian, aku traktir kalian mau makan apapun, mau makan steak yang mahal bintang 5 apapun itu, pokoknya bilang aja kalau ketemu nanti aku bakal traktir. Dan terakhir aku juga akan penuhin janji aku mau fallback semuanya yang komen ya di postingan terbaru aku. Terima kasih juga Lucy dan semuanya. Baik Kak, mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dulu dengan, mohon maaf bukan berdoa, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Ini udah selesai Kak. Tadi kedengar nggak, Kak? Hilang semua suaranya, Fir. Kali ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, Kak, mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kak Safira dan teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astrid, terima kasih Alvin, terima kasih Ilham, dan sudah on cam dari awal sampai akhir ya. Aku izin leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safira. Terima kasih semua. Makasih banyak. Sehat-sehat ya. Salam literasi. Bye-bye. Bye. Aku juga nulis ya Kak. Teman-teman lagi atau nggak boleh tadi kamera. Coba Suci itu rayu dulu Mas Dika. Ya Allah, udah enggak.